Memang sudah gila. Si provokator Anies Baswedan lagi-lagi nyerang Pak Jokowi. Teriak-teriak soal keos dan rekam jejak yang gak benar. Gak disangka-sangka. Omongan pedasnya itu justru jadi bumerang kenceng yang ngebongkar aib dia sendiri. Waduh. Ngomongin integritas tapi lupa. Dulu pernah di-kick dari kabinet. Nerocos soal prestasi, tapi proyek-proyek mangkrak di Jakarta kok nggak disentil. Aduh. Hati-hati bos. Kalau mulut makin lancar ngeritiknya, rekam jejak yang malu-maluin itu justru makin nongol di permukaan. Jangan sampai lidahmu sendiri yang jadi saksi bisu kehaluanmu. Demokrasi rusak bukan oleh anak muda yang diam, tapi oleh orang tua yang tak tahu malu. Aduh. Yang merusak demokrasi ini bukan anak muda yang cuek, tapi elit yang memelintir hukum untuk melanggengkan kekuasaan. Tiap hari anak-anak muda menyaksikan politik bukan sebagai ruang gagasan, tapi ruang transaksi dan ruang atraksi. Tiap hari anak-anak muda dipertontonkan dengan hukum yang diatur oleh kekuasaan, bukan kekuasaan yang diatur oleh hukum. Bukan kekuasaan yang diatur dengan nilai kebenaran. Jadi itu yang dipertontonkan kepada mereka. Alah udah bilang aja Pak Anies mau nyindir Pak Jokowi gitu kan? Maksudnya? Dari narasinya sudah nampak sekali kalau arahnya ke sana. Tapi Pak Anies lupa ya? Jejaknya Pak Anies itu buruk loh. Nah ini dia nih. Widih. Ada Mindra yang komentar teman-teman. Nepotisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya siapa atau pamannya siapa. Ini malah lebih jelas lagi Atau namanya. ponakan siapa atau ini harus dikembalikan. Aduh. Promosi bukan karena koneksi, tapi promosi karena prestasi. Satu ini gagal terus nyindir mulu gitu ya kerjanya. Promosi bukan karena koneksi, promosi karena prestasi. Kalau di pemerintahan orang dipromosikan karena koneksi, maka habislah orang-orang yang tidak punya orang dalam. Tapi orda. Betul. Sok-sokan nyindir soal orang dalam tuh dibocorin sama Mindra teman-teman. Kita baca bareng-bareng ya. Coba tanya beliau deh. 74 orang anggota TGUPP itu siapa-siapa aja? Apa kualifikasinya sampai mereka bisa terpilih? Backgroundnya dari mana aja? Tuh dia. Pasti udah tau lah ya TGUPP ini sempat ramai teman-teman karena di eranya Pak Anies waktu memimpin Jakarta. Jumlah anggotanya tuh naik banget. Anies baru jadi menteri, dia bentuk tim hampir 400 orang loh. Sampai jadi Mendikbud. Tapi bisa bikin masukan salah anggaran berapa 10 triliun. Wah, udah banyak deh gara-gara itu dia dipecat. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki gagasan berbeda soal tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP. Pada era Gubernur Jokowi, TGUPP hanya bertugas memberikan masukan untuk percepatan pembangunan dan mengawal program-program prioritas gubernur agar bisa terlaksana. Konsep yang berbeda diterapkan oleh Gubernur Anies. Ada 6 perbedaan diantaranya dari sisi anggaran, kemudian status personel, kemudian tugas, hingga sumber dana yang akan digunakan. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk memperlihatkan kepada Anda bagaimana komposisi TGUPP dari periode-periode sebelumnya. Ini TGUPP sendiri dibuat pada zaman pemerintahan atau era pemerintahan Gubernur Joko Widodo. Jumlahnya terus meningkat dari zaman ke zaman ya. Pertama Jokowi sendiri membuat TGUPP pada tahun 2015 dengan anggota 7 orang. Kemudian meningkat di zaman Gubernur Basuki Cahayapurnama menjadi 9 orang, kemudian meningkat lagi di zaman Jarod Saiful Hidayat 13 orang, dan akhirnya meningkat berkali-kali lipat menjadi 74 orang pada era pemerintahan Anies Baswedan. Banget tuh ya. Sok-sokan ngomong, ada koneksi nih, ada koneksi sana sini nih. Dia sendiri. Apa tuh 74 orang. Pantas tadi ya Mindra bilangnya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman itu tadi ya. Dan kira-kira nih dari informasi tadi masuk akal nggak sih kalau sosok Anies Baswedan
yang nyentil-nyentil, sok-sokan bijak, ngomongin, oh ini ada koneksi nih, harusnya tidak seperti itu. Tapi dia sendiri yang justru nampakin dirinya loh, kalau dia itu pernah melakukan itu, lewat yang tadi kita sudah tonton. Gue heran sama seorang gelandangan politik yang ngomong bahwa ada yang bagi-bagi jabatan gara-gara koneksi. Ayo kita ingat-ingat, kita recall dan lihat rekam jejak yang ada. Di mana di 2017 ada seseorang yang karena punya koneksi, dia itu bisa dipinjemin duit, disokong masa kampanyenya untuk bisa jadi gubernur Jakarta pada saat itu. Nah, ini kalau nggak ada koneksinya, di mana cari duit buat kampanye? Yang mana duitnya itu dipinjemin sampai sekarang nggak dibalikin, ya kan? Nah, itu kalau nggak ada koneksi, di mana cari duit? Nah, ketika nih udah jadi gubernur, ingat nggak sih ada TGUPP yang dimana isinya kurang lebih 50 orang itu adalah semua koneksinya. Berarti kalau ketika dirinya menjabat nggak berlaku, tapi ketika orang lain berlaku. Gini ya, karena orang itu rata-rata memang punya koneksi kepada seorang lainnya atau sekelompok lainnya untuk bisa memudahkan dirinya. Tapi apakah artinya kalau misalnya kita memiliki koneksi kepada orang yang lain, itu artinya kita nggak kompeten? Kalau memang kayak gitu, berarti di 2017 ada orang yang nggak kompeten, tapi karena koneksi bisa jadi gubernur. Gitu ya? Benar-benar mungkin. Makanya ketika sekarang nggak punya koneksi, karena koneksinya semua pada ditangkepin, ya kan? Atau karena koneksinya yang dulu yang dikhianati itu sudah pada nggak mau lagi, sekarang ribut koar-koar karena bingung mau cari jabatan. Ternyata lagi-lagi soal jabatan nih. Ya ampun, ternyata ini dalam rangka misi untuk mencari jabatan ceritanya. Aduh, kasihan bener ya ternyata ya. Emang segelandangan politik itu, sengemis-ngemis kerjaan kayak gitu Pak Anies? Bantuan dari anak-anaknya belum bisa membantu ya? Kalian udah lihat videonya Pak Anies yang ini belum? Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Pak Anies bilang kalau programnya belum jalan, ya tagih aja. Contohnya 3 juta rumah per tahun. Tapi pertanyaannya, kenapa selalu nyalain pemerintah sekarang? Emangnya program Pak Anies selama di DKI kemarin itu jalan semua? Mari kita bahas. Pertama, disclaimer, bukan anti kritik, cuma mau ngingetin, sebenarnya tagih-menagih itu kan harusnya pendukung Prabowo. Lu semua nih ya, kalau dukung Prabowo kemarin, maka lu harus nagih janji itu. Sama kayak waktu Anies jadi gubernur, gue selalu nagih itu, karena gue ngedukung beliau untuk berhasil jadi gubernur. Jadi sepakat, emang harus ditagih, terutama oleh pendukungnya Prabowo sendiri. Kedua, jangan lupa juga, kalau ada beberapa program yang sebenarnya selama 5 tahun gagal diwujudkan oleh Pak Anies. Misalnya, pertama, proyek Tanggul Laut Jakarta. Proyek Tanggul Laut Jakarta sempat ditolak Anies dengan alasan nggak perlu lingkungan. Sekarang justru dihidupkan lagi oleh Presiden Prabowo karena dianggap penting untuk melindungi Jakarta dari ancaman naiknya air laut. Selain itu, ada juga Kampung Susun Bayam. Dulu dijanjikan jadi solusi relokasi warga di sekitar Stadion JIS. Nyatanya sampai sekarang nasibnya masih abu-abu. Warganya belum mendapat kepastian. Janjinya besar, tapi eksekusinya minim. Terus ada juga normalisasi. Emang sih kalau kita bicara sama sosok satu itu emang ngomongnya tuh pinter banget gitu loh. Tapi tuh kalau masalah realisasinya ya agak tanda tanya ya. Sungai, 5 tahun jadi pemimpin di Jakarta, isu banjir masih jadi PR besar yang nggak ada solusinya. Program normalisasi sungai mandek. Padahal jelas dalam UU nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah punya kewajiban urus tata ruang dan lingkungan. Tapi realitanya nggak ada progres signifikan. Kelima, jangan lupa juga bahwa dulu ada yang janji rumah DP 0% atau 0 rupiah. Tapi 5 tahun nggak jalan. Setelah groundbreaking, nggak ada yang tertarik. Berubah dari 0% jadi dibantu maksimal 20% dari APBD DKI. Terus tercapainya hanya 0,34% dari target. Aduh. Terakhir, jangan lupa ada yang janji juga tuh waktu itu kalau mau atau akan menghentikan reklamasi. Faktanya reklamasinya yang sebelumnya izinnya dicabut justru diizinkan atau jalan terus. Singkatnya, gue pengen bilang banyak janji tapi sedikit bukti. Jadi kalau sekarang selalu nyalain pemerintah pusat, publik wajar dong nanya balik program yang kemarin gimana kabarnya? Udah berhasil belum? Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Jangan lupa juga ada yang janji bangun manusianya. Tapi ternyata bangun hal-hal yang nggak bergerak.
Emang ya si manusia satu itu pintar banget kalau masalah ngomong teman-teman ya. Bahkan dia lupa nih, udah ngeritik sana sini dia lupa kalau ya janjinya dia sendiri aja nggak ditepati gitu loh. Tapi herannya saya gitu ya, saya itu heran kenapa kok para pengikutnya itu sangat-sangat fanatik sekali sampai sudah tahu kayak gitu masih dijunjung tinggi, dibela sana sini gitu. Kayaknya saya tahu deh siapa atau apa sebenarnya musuh terbesarnya Pak Anies. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Dan saya Ini nih. tidak ingin dicatat Ini. sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan. Promotornya itu Pak Prabowo. Saya berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Nah itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Astagfirullah. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Ini sedikit ngajari kentil Mas Anies biar berani. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Itu teman-teman ya. Ulangi. Ya, itu teman-teman. Musuhnya Pak Anies satu, itu musuh terbesarnya. Mulutnya Pak Anies sendiri. Karena dari mulutnya tuh seringkali blunder. Ngomong A, dibantah-bantah sendiri. Ngomong B, dibantah-bantah sendiri. Kita tuh jadi kayak, lagi-lagi itu lagi. Kan kayak gitu jadinya. Makanya banyak orang yang udah mulai tersadarkan dan gak percaya dengan yang namanya Anies Baswedan. Bahkan gak cuma itu saja teman-teman. Ada netizen yang sampai bersyukur banget kalau Pak Anies itu nggak jadi presiden, katanya seperti itu. Pak Anies, muka-muka pembohong itu kalau berbicara kelihatan Pak Anies ya. Menarik. Kau lihat dari gimmick dan raut wajahmu, kelihatan kalau Anda itu berbohong, tidak sinkron antara ucapan dan hati. Nah disinilah karena kegedabrusan Anda, nol prestasi, dan Anda hanya pintar berkata-kata, tak satu pun orang cerdas, orang pandai, orang hebat mau menjadi cawapres Anda. Karena Anda jelas tidak akan terpilih di 2024. Di pemimpin. Sudah tadi Pak Anies musuhnya dalam mulutnya sendiri, netizen udah mulai melihat gimana sih sosoknya Anies Baswedan. Sudah tidak termakan lagi omong kosongnya, sudah tidak termakan lagi dengan tipu-tipuannya. Ya, semacam itu teman-teman. Silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Dengar di mana gitu ada berita ini. Katanya Pak Anies kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener? Bener tuh Pak? Iya, itu biasa kampanye kan begitu. Ya, lagi-lagi menyepelekan janji yang sudah diucapkan teman-teman ya. Kalau yang barusan tadi ya, yang ngomong dari wakilnya Pak Anies. Oke, ini menariknya adalah di acara Kikendi. Ini kemudian dibocorkan kalau Pak Anies ini sebetulnya penyebab permasalahan perpecahan di masyarakat gitu. Kenapa seperti itu? Karena sudah banyak ya perpecahan-perpecahan yang ditimbulkan oleh Pak Anies Baswedan. Contoh seperti narasi-narasinya dari anak-anak Abah yang kerap kali itu memancing keributan antar sesama masyarakat Indonesia. Dan yang bikin kita kayak nggak respect lagi dengan Pak Anies adalah kok Pak Anies diem aja ya? Mulai dari Pak Anies yang waktu pemenangan di Gubernur Jawa Barat, Pak Anies mengatakan kemenangan milik pribumi, itu jelas mencah belah banget. Pak Ahok saja merasa itu
narasi pemecah belah ya teman-teman ya. Dan kemudian ya jelas itu diakui, apa istilahnya, dibawa-bawa oleh anak Abah. Selain itu anak Abah juga menarasikan yang tidak mendukung Anies Baswedan itu jangan disolatkan. Katanya dia tidak akan masuk surga dan lain sebagainya. Anies Baswedan malaikat atau apalah itu ya, narasi-narasi mereka. Itu kan pemecah belah juga. Tapi apakah Pak Anies menyetop itu? Enggak. Justru kayak Pak Anies seolah memanfaatkan situasi itu, teman-teman. Kocak lagi nih ketika ada seseorang yang mengatakan mendapatkan batu dari surga waktu itu. Katanya seperti itu. Ini hadiah dari surga. Kok bisa? Untuk bisa ke surga kan syarat paling minimal adalah meninggal dunia. Itu paling minimal banget loh ya. Syarat yang paling minimal. Lah kalau dia bisa ngomong seperti itu sedangkan dia masih hidup. Kok bisa dapat batu dari surga? Kan gak masuk akal teman-teman. Iya kan? Gimana menurut kalian? Kau seperti anjing yang sedang terjepit. Waduh. Di saat kau lepas dari masalah, kau malah menyakiti hati orang yang sudah menolong kamu. Kalau kamu tidak bisa membalas budi baik orang yang sudah menolong kamu, setidaknya kamu jangan menyakiti hatinya. Paham? Kalau bicara soal ini saya jadi ingat pengkhianatannya Pak Anies Baswedan ke Pak Prabowo Subianto, teman-teman. Jadi Pak Anies Baswedan ini pernah menjanjikan kalau misalkan beliau ini kan sudah dibantu ya waktu maju di Jakarta sampai menang gitu. Beliau pernah mengatakan saya tidak akan maju mencalonkan diri sebagai presiden. Semisalkan nanti Pak Prabowo masih berdiri di sana, masih menjadi calon presiden. Ternyata kemarin di 2024 berhadapan-hadapan alias berlawanan. Lebih terkejutnya lagi, si manusia satu ini yang gak tahu malu ini itu menilai Pak Prabowo Subianto dengan nilai 11 dari 100. Kebayang gak? Kalau saya jadi Pak Prabowo ya, waduh, marah banget saya. Kalau si Anies Baswedan jadi presiden, bahayanya lebih daripada zaman PKI. Saya jamin, saya sumpah demi Allah, lihat saja. Ini saya sampai sumpah loh. Karena saya mencermati siapa si Anies, siapa di belakangnya si Anies, siapa, bagaimana karakternya si Anies. Dan dengan politik-politiknya yang kotor, yang licik itu ini. Aduh, masa ampun dah si Anies ini. Gak tahu malu. Ini nih yang aku bilang tadi teman-teman. Dan sepertinya ini sekaligus untuk menutup informasi kita hari ini teman-teman ya. Kira-kira dari informasi pertama sampai terakhir tadi, gimana pendapat kalian? Silakan tinggalkan komentar-komentar seru kalian di kolom di bawah. Dan pastikan sebelum meninggalkan channel ini, kalian meninggalkan juga klik tombol subscribe-nya, share-share ke keluarga, ke teman-teman, ke pacar, ke boleh siapapun itu gitu ya. Biar banyak yang tahu informasi apa yang kita bawakan di hari ini. Silakan ulangi, itu nggak usah. Dan itu tadi dari aku teman-teman, aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.